Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya hari ini akan mencoba memberikan gambaran umum mengenai pendanaan perubahan iklim di Indonesia. Apa yang akan saya jelaskan lebih kepada apa yang saya ikuti dan saya terlibat secara langsung di dalamnya, di dalam penyediaan pendanaan perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, baik yang sudah terimplementasi seperti Green Sukuk ataupun beberapa studi yang sedang berjalan dan memerlukan tindak lanjut dalam bentuk kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Dalam hal ini apakah nanti melalui bentuknya peraturan Menteri Keuangan ataupun hal yang lain yang bisa mendukung ya pencapaian target perubahan iklim, baik itu adaptasi ataupun mitigasi perubahan iklim. 4 bagian itu ya terdiri atas yang pertama mengenai bagaimana komitmen-komitmen global itu lahir ya, perubahan dari Kyoto Protocol ke Paris Agreement. Yang kedua adalah bagaimana Indonesia telah melakukan upaya-upaya pendanaan tersebut ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ada sebetulnya peran swasta ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah sebetulnya sebagai milestone dan tentu saja ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak swasta seperti yang sekarang sedang banyak dilakukan ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan yang terakhir itu di mana peran kita ya. Ini lebih kepada pesan sponsor teman-teman Direktorat Jenderal Pembiayaan Pembangunan dan Risiko ya, DJPPR, mengenai sukuk retail ya. Sukuk retail suatu instrumen fiskal yang banyak digunakan untuk mencapai target tertentu. Di setiap bab saya menampilkan buku-buku yang bisa Anda baca lebih lanjut yang menginspirasi saya ketika melakukan kajian-kajian ini ya. Ya, ada juga buku produk yang saya banyak terlibat di dalamnya seperti bagaimana pemerintah mengetahui lebih baik tentang anggaran yang telah dikeluarkan tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut apa yang membedakan Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Jadi sekarang ini kalau kita bicara di komitmen global itu kita sekarang menggunakan Paris Agreement ya. Dan sebelumnya kita menggunakan Kyoto Protocol. Poin-poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah yang nanti kemudian berdampak pada mekanisme pembiayaan internasional ya. Kita sebut dengan International Climate Finance. Misalnya poin pertama adalah komitmen penurunan emisi gas rumah kaca ya. Kita tahu bahwa Indonesia zaman Pak SBY memiliki komitmen 2641 ya. Padahal pada saat itu kita mengacu pada Kyoto Protocol. Dan kalau kita mengacu pada Kyoto Protocol, sebetulnya kita negara non-annex. Artinya kita tidak wajib menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi Indonesia kemudian menyampaikan bahwa kita punya komitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca ini. Berbeda dengan Paris Agreement bahwa semua pihak itu harus memiliki komitmen. Dan itulah kemudian setiap negara menyampaikan NDC, National Determined Contribution. Yang luar biasa bagi Indonesia adalah dari 26% kemudian sekarang naik menjadi 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% melalui komitmen jika ada bantuan dari luar. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Misalkan artinya ada peluang-peluang ataupun secara fiskal memang kita sudah punya kemampuan. Itu kan dua hal yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut. Yang kedua, nature commitment sendiri kalau dulu top down. Jadi masing negara itu dibagi, Anda negara maju harus develop country berikan kontribusi 20% misalkan untuk Jepang. Tapi sekarang itu bottom up. Jadi setiap negara diminta memberikan komitmennya yang kemudian akan dijumlahkan. Apakah itu akan below 2 degree? Karena sekarang kita tidak lagi bicara emisi, tetapi lebih banyak menekankan kepada bagaimana kita bersama bisa menjaga bumi agar suhu tidak naik dari 2%. Makanya bottom up.
Nah, Indonesia tadi 29% ya. Kemudian, nah ini yang kemudian sangat berubah dari sisi pendanaan ya. Pendanaan iklim dan means of implementation lainnya. Kalau dulu sumber pendanaan berasal dari luar negeri. Itulah muncul yang disebut dengan CDM dulu. Clean Development Mechanism. Meskipun saking sulitnya, ada sedikit joke-nya, jadi completely difficult mechanism ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi kewajiban di setiap negara maju tetap, tetapi kemudian kita juga bisa memberikan kontribusi ya. Dan ini sudah bisa Indonesia juga buktikan di mekanisme GCF misalkan Indonesia sudah pledge, ada angkanya, Anda bisa lihat di koran di dalam skema GCF ya, Global Green Climate Fund. Kemudian dari sisi pelaporan dan transparansi ya. Jadi itu kewajiban negara aneks untuk melaporkan. Sekarang semua pihak wajib melaporkan. Dan mungkin di kuliah sebelumnya Anda mendengar bahwa Indonesia sekarang punya SRN, Sistem Registrasi Nasional, yang setiap kegiatan pencapaian perubahan iklim tersebut itu disimpan di sana. Dan bagaimana adalah compliant. Dulu ada sanksi. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, maka Anda akan diberikan sanksi. Sekarang tidak. Tetapi lebih banyak kepada bagaimana kontribusi ini ya negara tersebut bisa dicapai. Ya, dalam perundingan sendiri itu cukup banyak sekali, cukup ada nanti beberapa grup-grup kalau Anda mengikuti perundingan tersebut. Salah satunya misalkan Norway. Norway selalu punya ide untuk fokus pada salah satu sektor ya. Dan kita buktikan bahwa memang Norway dari dulu komitmen dengan kehutanan, sektor kehutanan, dan sekarang kita alhamdulillah setelah zaman lebih dari 5 tahun menunggu, research based payment sudah bisa kita terima sekarang. Oke, saya coba dalami lagi mengenai Paris Agreement ya. Oke, kalau kita bicara Paris Agreement, prinsip dasarnya adalah tadi equity, common but differentiated responsibility, karena sangat tergantung dari peran masing-masing negara, respective capability dan national circumstance. Jadi sangat tergantung dari kondisi politik di masing-masing negara. Ya kalau Anda ingat bagaimana US zamannya Obama begitu komit, tapi zaman Trump banyak berubah sehingga dia mau keluar dari Paris Agreement. Isinya, detailnya bisa dilihat, ada 29 pasal, tujuan juga di sana. Kemudian ada mitigasi, ya, termasuk sink and market ya. Dan non market, misalnya kalau kita bicara REDD, ada 3 sumber pendanaan REDD yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah RBP, Research Based Payment, yang lewat sekarang dikelola BPDRH. Yang kedua yang mulai swasta, ini yang cukup rame bagi teman-teman, karena begitu mulai swasta ini bagaimana, apakah ini dilakukan sepenuhnya oleh swasta atau itu ada campur tangan pemerintah. Jadi kemudian diskusi mengenai safeguard pembiayaan ini juga masih berlangsung. Dan yang ketiga yang dilakukan melalui community base. Ini hal yang baru dan pilotingnya Anda bisa lihat Anda bisa googling itu di daerah di Kalimantan Timur. 3 mekanisme sedang dibangun untuk mencapai target tadi. Ada adaptasi loss and damage dan seterusnya. Oke. Nah, secara lebih detail lagi, kalau kita bicara agenda negosiasi perubahan iklim, maka ini secara bahistori, pertama konvensi. Konvensi ini apa yang tercantum dalam UN Privacy. Ada 3 bagian, long term finance, standing committee on finance, global environment facility. Kita pernah mendapatkan setiap penyusunan biannual report ataupun national communication, itu kita selalu mendapatkan penilaian dari GEF, Global Environment Facility, yang kemudian dimanage oleh UNDP. Yang ketiga adalah Green Climate Fund. Ya. Nah, dari konvensi tersebut kemudian mengacu pada Kyoto Protocol muncullah Adaptation Fund. Dari mana sumbernya nanti kita lihat ya. Dan sekarang kita kembali kepada Paris Agreement. Kotak-kotak di dalam itu tersebut mencerminkan kira-kira amount of money yang akan terkumpul dan kemudian akan didisburse oleh international finance. Secara rinci ya, kalau kita lihat secara rinci dari bab sejarah ya, kita mulai dari COP sebelumnya, tapi komitmen secara lebih detail itu turun pada COP 16 ya, di tahun 2010, di mana pertama kali negara maju setuju untuk pledge 100 bio per tahun sampai tahun 2020. Jadi negara-negara aneks ya itu setuju untuk membiayai perubahan iklim dan masing-masing negara 100
bio ya, USD setiap tahun. Nah, itu jadi proses itu didiskusikan antara tahun 2010 dan tahun 2012 dan ada 30 bio yang digunakan untuk ya membentuk komite, membentuk safeguard dan seterusnya ya. Nah, di tahun 2011 itu agree to work program on long term finance. Jadi menyetujui dalam 2012-2020 itu berapa besar sih alokasi yang akan dikeluarkan. 2000 di COP 15 di Paris Agreement, jadi kemudian muncullah Paris Agreement pertama. Ini agak sedikit berubah ya, yang tadinya dari negara maju yang menyediakan pembiayaan, yang kemudian sekarang seluruh negara juga harus memberikan kontribusi. Makanya kemudian disebutlah New Collective Goals di sana. Artinya selain juga kita berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca, juga sekarang dipertanyakan berapa kontribusi pembiayaan atau pendanaan yang dialokasikan melalui state budget masing-masing negara untuk mencapai target NC tersebut. Oke, jadi di Katowice di COP 24 ya itu setuju untuk masing-masing negara mengumpulkan pembiayaan tadi. Nah, di COP 25 kemarin yang berpindah di Inggris itu juga role, jadi dari pasal 16-nya itu tadi itu lebih detail tentang long term finance itu seperti apa gitu. Dan COP sekarang itu harusnya sudah mulai tapi kita tahu bahwa pandemi maka kemudian tidak jadi, padahal di COP sekarang ini masing-masing akan menyampaikan oke, komitmen saya 29%, kemudian berapa sih alokasi yang bisa saya berikan gitu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, uang dari UNF Triple tersebut tidak langsung serta-merta turun ke kita. Tentu ada financial mechanism. Karena apa? Ini kita bicara trust, bicara kepercayaan. Ya. Dari Kyoto Protocol, seperti disampaikan tadi, kita punya yang disebut dengan adaptation fund. Di Indonesia ada. Indonesia ada adaptation fund. Sekarang yang mengelola adaptation fund itu siapa? Itu kemitraan. Jadi kemitraan mengelola dana adaptation fund. Nah, kemudian dari mana sumber dananya? Sumber dananya itu 2% dari CDM. Di mana yang berhasil? Europe. Europe mengklaim bahwa mereka berhasil dengan CDM, kemudian biaya adaptasinya mereka itu diambil dari proyek-proyek CDM yang mereka lakukan. Nah, yang kemarin makanya kenapa pada saat perundingan Paris itu agak alot karena Brazil itu menolak. Mereka selama ini fokus pada CDM dengan kemudian harapan ketika CDM mereka berhasil, Amazon Fund misalnya, dia kemudian bisa mendapatkan 2% yang akan digunakan untuk adaptasi ya. Nah, tapi kemudian begitu Paris Agreement ini jadi berubah komposisinya bahwa masing-masing negara harus memiliki komitmen juga gitu berapa pembiayaannya. Sehingga CDM ini apakah dilakukan atau tidak, ini menjadi salah satu diskusi yang cukup alot dibahas. Tapi kemudian yang tetap dibawa ke Paris Agreement itu ada adaptation fund. Dari mana sumbernya itu yang masih didiskusikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah GIF ya, Global Environmental Facility. Sampai sekarang GIF ini masih, dan ini biasanya Indonesia alokasi terbesar itu dikelola UNDP ya. Karena apa? Mereka sudah punya GIF Trust Fund. Nah, kalau sudah bicara Trust Fund, maka lembaga pengelola dana ini yang sangat-sangat berat ya, karena harus cukup knowledge ya. Nanti saya perlihatkan ketika kita bicara di GCF Green Climate Fund juga sama, mekanismenya seperti itu dikelola oleh GCF yang sekarang berkantor di Songdo di Korea. Di situ juga ada yang disebut dengan board member. Jadi ada 14 board member, itu yang tetap ya. Tentu saja kalau kita bayangkan 14 board member negara-negara maju yang tertulang dari negara aneks 1 dan 24 alternate board member. Nah, Indonesia pernah menjadi salah satu alternate board member di sana. Dari mana keputusan tersebut datang? Itu dari paragraf 19 dari CP16. Jadi dari Paris Agreement itu kita bisa lihat. Nah, kalau saya coba detailkan artikel-artikel yang cukup penting dari sisi climate finance ya. Yang pertama itu sebetulnya artikel 21. Di artikel 21 itu disebutkan
making finance law konsisten. Jadi ini yang selalu menjadi diskusi panjang, bahwa negara maju memang punya komitmen, tapi uangnya itu terkumpul di, misalkan sekarang nih di GCF, tapi tidak semua negara mampu men-tapping dana tersebut ya. With pathway toward low greenhouse gas emission dan climate resilient development. Jadi sekarang pembiayaan adaptasi dan mitigasi sudah berimbang. Padahal sebelumnya memang banyak fokus pada mitigasi, karena dianggap bahwa adaptasi Anda yang mengalami, tentu komitmen kita memang harus lebih besar. Dan kita juga sebetulnya sepakat bahwa pembiayaan adaptasi itu harus lebih besar dari sisi APBN kita dibandingkan dengan pembiayaan mitigasi. Karena mitigasi, misalkan kalau kita bicara mekanisme perdagangan karbon, itu harusnya kita mendapatkan benefit dari hasil perdagangan karbon global. Contohnya tadi RBP, Risk-Based Payment, yang kita menggunakan untuk sektor kehutanan, REDD ya. Yang kedua, ya, jadi artikel 66. Ini artikel 66 juga cukup penting ya, bahwa untuk meyakinkan prosesnya ini memang berjalan dengan baik ya. Dan poin terpenting dari artikel 6 itu adalah to meet cost of adaptation. Ini yang kemudian GCF kemudian memberikan peluang kepada setiap negara untuk menyusun NAP, National Adaptation Plan. Dan kalau kita bicara NAP, adaptasi, maka sebetulnya yang selalu berdiskusi panjang adalah di climate proofing. Itu ya. Meskipun kita tidak memisahkan, oh ini uang untuk adaptasi, oh ini uang untuk disaster risk reduction, tidak seperti itu. Tapi sebetulnya berapa sih cost yang diperlukan? Dan ini yang kemudian di dalam NDC adaptasi, misalkan kita bicara adaptation metric, sebetulnya apa sih yang akan digunakan untuk membuka adaptasi tersebut ya. Kemudian di artikel 13.6 ya, jadi untuk menyusun tersebut maka diperlukan framework yang semua jadi transparan, to clarify to support provide shape relevant individual parties to context, dan poin lain yang terpenting adalah full overview of aggregate financial supported provided. Jadi kita bisa transparansi, makanya kemudian Kementerian LHK dalam rangka menuju Paris Agreement ini mengeluarkan beberapa permen terkait dengan sistem registry nasional. Ini merupakan salah satu kunci. Nah, kalau kita simpulkan ya dari sisi global, ya. Pertama kita bayangkan bahwa setiap negara akan pledge 100 bio mulai tahun ini, tahun 2020. Ya, meskipun sekarang ada COVID, mungkin akan berubah. Yang kemudian kalau itu semua dilakukan ya, 14 negara terutama yang menjadi board member dari GCF tadi misalnya, maka kita bayangkan, dan di situ 2025 itu settingnya collective quantify goal finance. Berapa orang terkumpul, kemudian berapa disbursement-nya. Ini yang bagian atas. Yang kemudian yang bagian yang kedua, sisi kiri dan kanan adalah apa yang dilakukan oleh negara maju dan apa yang dilakukan oleh developing country. Jadi kalau ini yang jadi masalah. Kalau di negara maju, ya developed country, transparansi ex ante. Jadi saya mau memberikan berapa kontribusinya, itu disebut dengan ex ante. Tapi untuk developing country, ex post. Saya menerima uang, kemudian saya bisa mencapai target tersebut. Nah, komunikasi tersebut dilakukan melalui dua cara yang disebut dengan biennial assessment. Nah, biennial assessment ini yang kemudian sebetulnya teknisnya akan dibuat dalam Standing Committee of Finance. Bentuknya seperti apa, gitu ya? Bentuknya seperti apa atau fund disbursement-nya itu ada bilateral dan ada multilateral. Yang multilateral tadi seperti tadi ada Adaptation Fund, Global Climate Fund, Global Environment Facility ataupun yang lainnya. Yang bilateral, contohnya di Indonesia bahasa dengan DCM, Joint Carbon Mechanism. Ya. Jadi Joint Carbon Mechanism adalah salah satu konsep bilateral antara Indonesia dan Jepang di dalam hal pengelolaan perubahan iklim. Oke, saya stop sampai di sini. Kita akan lanjutkan di berikutnya bagaimana Indonesia telah melakukan ya, terkait dengan perubahan iklim, yang saya awali nanti dengan bagaimana peta global dari komitmen-komitmen tersebut.